Ya, Gimana Bang Nick, apa kabar? Udah sarapan belum? Udah sarapan, tapi sepertinya Sudah. lapar lagi. Iya, Karena sarapannya begitulah dia. terlalu jam Terlalu pagi. Terlalu pagi. Aku cari musik yang non copyright dulu ya. Ya, thank you. Bantu Hai tap-tap guys, dong, tap teman-teman. guys. Mana musiknya? Ini boleh kayak di launch aja nih musiknya. Boleh. Jangan yang musik yang ini mulu, spa sekali musik Iya. ngopi gitu ya. Nah ini ngopi nih. Ya. Gimana Gue pernah masang musik ini, Terus cuma diganti lagi sama Bang Herdi. ini tulisannya no copyright long hair copy music katanya. Copy Iya, host maksud just. gue waktu itu handphone ininya bermasalah, soundcardnya. Oh, Terus ketika soundcardnya udah bisa lagi, dari gue aja katanya. dia nggak suka kali ya. Nggak tahu. Nggak sih. Cuma mungkin ini aja agak repot aja gue. Gue kan repot Oh, iya. kalau masang musik satunya. Makanya loh. Waalaikumsalam Hai, Kak Frida. semuanya. Bantu tap-tap ya Waalaikumsalam. teman-teman ya. Tap-tapnya belum berasa. Belum Iya. 10K. Baru 500 tuh. Baru 500. Assalamualaikum kakak, apa kabar? Semoga saya selalu panjang umur sukses. Amin, dimudahkan yang mau- rezekinya. Amin. Nanti kita ngebahas sesuatu setelah tap-tapnya 10K. Iya benar. Satu orang 3K aja. Habis Iya. itu istirahat. Coba tuh, jarinya. 3K kali 55 berapa tuh? Iya, Banyak banget, makanya udah banyak banget itu. Satu orang 3K aja. Habis itu kita ngebahas sesuatu baru nanti boleh siapa yang mau naik ya. kan? Iya benar. Ini pas nggak ini ya big soundnya? Gimana teman-teman? Di aku sih pas ya. Mungkin teman-teman di bawah bener. Apa lu tiba-tiba ngetik bener? Apa yang bener? Apa yang benar? Bang Mino Hai Bang Mino. aman. Hari ini Bang Herdi nggak ada ya, jadi aku menemani Bang Nick hari ini. Oh ya. Ada kegiatan apa Bang Herdi? Ziarah lagi? Ada Ziarah mulu. terus ya. 3K ya 3K. Kerja Satu lah. Oh, udah kerjaan. Tapi memang satu akun itu TikTok ngebacanya 1K 3K. 3K maksimal. Iya. Walaupun dia mau tap-tap 10.000 pun yang kehitung cuma 3K. Iya, satu akun. Jadi itu udah mentok gitu loh kebacanya. Tanganku Kayak kalian santai. bau ikan nih. Kenapa lu abis ini? Enggak, aku tuh ntar siang mau masak ikan kuah kuning gitu. Jadi aku siapin dulu ikan tongkol. Aku tuh Bang Enak Nick nggak suka ikan-ikan yang berdaging gitu loh, kayak ikan tongkol, ikan kembung, apalagi itu yang sebangsa-bangsanya tuh. Bandeng. Emang kenapa? Pokoknya semua perdagingan aku tuh nggak suka. Maksudnya bukannya nggak suka nggak dimakan. Kalau ada lain aku makan yang lain kayak gitu. Kenapa? Kayak terlalu padat gitu loh. Kayak Jadi kayak sukanya yang ikan nggak ada daging gimana ceritanya? ikan kurus dong berarti. Iya, berarti garing-garing gitu. Enggak. Tulang-tulang semua gitu. Enggak kayak ikan, kayak ayam gitu kan. Aku suka lehernya, suka sayap, suka paha atas gitu. Terus yang kayak dada yang berdaging gitu aku kurang suka gitu. Hah? Kurang Ikan suka. dada ikan. Bukan ayam tadi. Oh ayam. Kira dada ikan punya dada. Ada tapi dadanya kiri kanan dong. Ya gue baru denger kan. Pesan dong ikan yang bagian dada. Apa itu? Ada nggak ya ikan bagian dada? Nah, Ikan itu. duyung kali ya? Kenapa tiba-tiba kita pikirin itu? Makanya aku kak silau banget pakai kacamata begini. Hai pagi, halo. Pagi Sri Kandi Devisa. Devisa kayak apa ya? Visa gitu ya? Jadi visa tuh semacam pagi hits. Host kali ya. Iya kayaknya dia salah ketik. Kamu baru bangun ya? Apa udah bangun dari tadi? Pagi host. Gimana guys? Kita ngebahas apa ya pagi-pagi ini enaknya ya? Pagi Kak Sarah. Iya. Gimana pagi ini ada yang dibahas apa? Masalah takdir. Wih Tapi takdir. belum 10K tap-tapnya. Iya. Bantu dong. Nanti Bas daging katanya. Daging apa? Aku Bahas minum susu daging. dulu ya, susu hangat dulu ya. Oh. Susunya hangat. Hangat. Kalau minum susu pakai es batu bagus nggak?
seger dong berarti. Iya, kira setahumu mengurangi itunya nggak? Esensi sehatnya nggak? Kayak vitaminnya atau apanya gitu? Kan itu cuma rider tambahan aja loh. Kecuali menambah alkohol gitu kan. Kan beda lagi tuh. Ya nggak sih, mengurangi manfaatnya gitu, kandungannya. Susu dong pakai bir gitu. Makanya aku nyimak seperti biasa ya. Ini Kak sekali ini yang bocil-bocil gitu ya. Dia suka mampir juga tuh di komal-komalan. Siapa? Kak Sri Kandi ini. Oh iya dong. Iya guys, gimana 71 orang di sini? Gimana kabarnya? Udah pada sarapan belum? Masa Sudah sih? Di gue 78 loh. Oh iya, baru naik 78 nih. Gue suka susu campur telur. Enak. Emang susu iya? telur. Ayo dong bantu di ini biar Ayo tet-tet ya. ditip dulu yuk. Chef Lily. Hai Chef Lily. Aku belum absen Baru ya. kita ngebahas sesuatu. Enaknya ngebahas apa ya? Alhamdulillah baik sarapan. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Yo yang belum absen yuk, boleh absen yuk. Love Orange yuk. Biar makin seru. 86 kak. Oh iya, di aku masih 79. Ini Nah, udah 86. 85 ya. Berarti aku lemot. Iya Ji, berarti Iya. sinyalnya bagus. Yuk bisa yuk. Yang belum bisa absen tuh ada goodie bag. Aku ada pisang Itu, goreng guys. guys. Aku ada Milo nih tuh. Aku tadi keluar ke Aku kenapa kalau Milo tuh Alfa. banyaknya aku cemilin ya daripada aku makan biasa, daripada aku seduh. Aku lebih suka nyemil gitu. Ya ini kan Milo biskuit, bukan Milo air. Oh, aku pikir Milo susu. Hai guys, tap Love Orange guys dulu guys, absen dulu, tap layar yuk, tap screen, share juga dan repost ya. Tap-tapnya lemah banget loh. Iya nih lemah banget, udah 72-70 loh pedal. Ini baru mau sarapan kata Chef Lily. Buat apa sarapannya Kak Chef Lily? Makasih Chef Lily. Aku udah absen ya, iya. Thank Salam you. kenal, iya salam kenal. Enak Milo dimakan aja tidak diseduh. Iya itu sama kayak aku. Oh digadoin gitu ya, serbuk gitu ya. Digadoin. Kalau di sini namanya sagon. Jadi kalau sagon itu kan dari tepung sama apa ya, kelapa, terus ada sagu, kayak disangrai begitu. Jadi kalau dimakan gitu sambil batuk, gitu. Ya kan serbuk. Sambil batuk, kebatuk-batuk gitu. Nah, Sama kayak- sometimes aku buat tamu smoothies. Smoothies. Enak dong smoothies. Kayak Apa sih? Apa sih Crab. kata Yeji? Nggak ngerti dia. Iya itu sagon namanya. Sagon itu terigu, terus ada kelapa, ada apa tadi, sagu ya. Itu disangrai, kasih gula. Itu jadi cemilan di sini, cemilan gitu kan. Jadi kalau pas dimakan pakai sendok begitu, belum masuk ke sini udah batuk duluan. Karena kan kering, disangrai gitu. Namanya sagon. Itu jajan aku waktu SD. Oh ya? Sama SD juga. Bang Nik ini tengah nggak musiknya? Di aku kok agak banyak kiri ya. Pas. Center. Aku banyakkan kanan ya. Ya? Oh ya. Kalau gini gimana? Udah oke. Udahlah. Enggak, soalnya audio interface ini kata orang-orang yang ahli menanganinya memang begini penyakitnya. Kiri Apa kanan di setting? Apa selalu di setting? Dia selalu bikin penyakit. Iya, dia selalu menimbulkan penyakit buat dirinya sendiri. Harusnya kan kiri sama kanan kan contoh di angka 9. Kiri 9, kanan 9. Nah, yang ini yang kanan 9, yang kiri setengah 11. Kan jomplang banget tuh. Iya. Tuh. Tapi emang begitu kata ahlinya, penyakit daripada audio interface Orca ini.
Sempet kubuang loh kemarin nih. Mau kubuang. Ngeri kali dibuang. Ya soalnya ribet banget nyeting lagi kan. Setiap kali pasang-pasang nyeting lagi gitu. Dari blackberry, blueberry, banana, protein, Milk. wow. Sehat ya kamu ya, Chef Lily. Emang kamu beneran chef? Namanya juga chef. Baru 1,5 Makanya tap-tapannya baru 1,5 loh. Udah mau sejam loh ini. Tapi nggak apa-apa ya. Udah kita ngebahas apa ya enaknya. Oh iya, santai Ada aja ide ya. nggak? Sambil ngopi gitu kan, makan pisang goreng. Iya. Arsi welcome. Hati you tersenyum. Ada nama begitu ya. Lu pernah di cinta bertepuk sebelah tangan gak sih? Pernah. Aku boleh cerita nggak? Aku lucu banget sih itu. Coba cerita. Jadi aku tuh kan orangnya usil. Aku tuh orangnya introvert tapi usil. Bingung kan? Karena orang introvert kan nggak mungkin usil. Tapi dari aku SMP itu aku udah mulai usil gitu. Dan sekarang menurun ke anakku. Anakku sekarang jahil banget, suka kerjain temennya. Ternyata Emang dua usia itu- berapa? Siapa? Anakku. Anaknya. Mau 13. Oh iya iyalah, udah 13 mah mungkin udah muncul ininya apa? Semacam puber mini ya kan. Iya udah jerawatan gila dia. Aku segitu umur segitu belum ada jerawat loh. Ya kan anak sekarang emang cepet. Cepet banget ya. Terus Jadi waktu itu SMP kelas 2. Jadi aku tuh dulu tuh suka banget ngolokin temenku gitu kan, yang lagi deket apa gitu, kolokin terus. Dulu kan olokannya sesimpel itu kan. Kalau nggak ngolok nama orang tua, comblang-comblangin gitu kan. Dulu tuh kalau udah ngolok nyebut nama orang tua tuh kayak hinaan yang luar biasa loh menurutku dulu. iya, Sampai bertengkar, sampai apa gitu. aku juga ngalamin itu. Entah kenapa ya, di pikiran ya, disebut nama orang tua itu kayak terhina gitu. Udah zaman old. Zaman Maaf ya yang di bawah yang masih maaf muda. loh. Iya, gak kelihatan ada anak 13 tahun bang. Iya, aku simpan kan dia. Dia lagi sekolah sekarang. Itu dia di sampingku, dia baru kelihatan. Jadi aku ingat banget namanya. Si cowok itu namanya Aris, si cewek itu Latifah. Jadi kolokin gitu kan, pacarnya Aris gitu kan. Jadi setiap ketemu kolok gitu terus, Jadi mungkin sebel kali dia ya. Pas di jam-jam kosong gitu, aku lagi deket meja guru sambil buka-buka absen. Dia langsung balikin bahuku begitu, dia langsung cium siniku dong. Deh, Aku langsung marah-marah ke dia. Marah-marah, aku ke toilet, aku cuci muka. merasa ternodai. Kayak ternodai gitu kan. Aneh gak sih itu? Jadi singkat cerita, beberapa hari kemudian aku kirim surat dong ke dia. Kayak merasa tersanjung gitu loh, dicium gitu kan. Baru pertama kali dicium sama cewek ya gak sih? Waalaikumsalam. Kak Diti. Jadi zaman old itu tuh ada kan yang dijual satu rim atau per pak gitu, amplop beserta lembarannya, beberapa lembar yang ada mawar-mawar, sepasang sejoli kayak gitu kan. Aku Iya, beli iya, itu di iya, toko iya. buku. Iya iya. Iya nggak sih? Beli itu terus aku kirim surat ke dia. Kasih, Jadi Kak. pas pulang sekolah aku ajak, yuk pulang bareng yuk kataku. Seketika jadi cool gitu kan, pulang bareng yuk gitu. Aku naik sepeda, dia jalan kaki. Jadi aku tuh dak-dikduk gitu kan, gimana caranya ngasih surat ini ke dia. Pas sampai depan rumahnya dia, si amplop yang ada suratnya dia aku remes gitu. Aku remes gitu kan. Ini dibaca ya nanti ya kataku. Harusnya kan dikasih kan, ini nih, ini buat kamu gitu. Ini nggak, aku remes begitu. Aku suka dia, ini ntar dibaca gitu. Dan alhasil guys, aku ditolak dong. Enggak sampai di situ juga. Bukan ditolak langsung gitu enggak. Cuman dia tuh kayak memperbudak aku lah menurutku. Memperalat aku.
Jadi Iya. aku tuh dari SD sampai SMP itu masuk 3 besar terus guys. Ya pinter lah ya. Secara akademis. Ya gitu. Nah waktu itu aku tuh yang namanya bukan ilmu sih ya. Kalau udah ulangan begitu aku nggak mau tahu. Tarin. Teman sebangku Bantu sebelah repost apa ya, gitu. posting ulang. Iya guys, bantu repost yuk, bantu Terus, share terus? juga. Nah, aku tuh paling pelit banget kasih tahu teman kalau dia minta contekan. Iya. Menurutku Kasih itu Karin. adalah virus kan, menurutku. Nah, waktu itu kan aku suka sama dia. Salam. Aku suka sama dia. Dia minta jawaban terus ke aku, pakai kode kan. Ini A B C D apa gitu kan. Iya. Jadi dia bilang 10. Aku giniin. Nah, dan pada akhirnya dia masuk 10 besar. Yang dulunya tuh dia tuh paling rendah banget nilainya, masuk 10 besar. Waalaikumsalam Kak Karin. Terus singkat ceritanya lagi, udahlah nih, udah masuk ujian nasional. Terus udah perpisahan, udah pada pulang kampung. Dia nyusul aku dong ke kampungku. Dicari, disusul gitu kan. Maghrib datang ke rumah. Dia aku suruh pulang. Kamu ngapain kesini kataku? Kasihan loh, perjalanan hampir sejam 2 jam lah gitu. Nah itu ceritaku yang cukup aku masih ingat sampai sekarang. Gua sih udah ceritain sih bagian-bagian begini. Oh ya? Selama live ya. Pacaran waktu kecil, gue pacaran tuh kelas 5 SD. Gila ya. Pertama Belia kali. banget. Tapi ya gitulah, nggak yang gimana-gimana ya, nggak yang romantis atau sentuh-sentuhan. Cuma awalnya dicie-ciein gitu loh, Iya cie-cie. cie-cie gitu Iya. awalnya. Di ujungnya baper ya kan. Hmm. Jadian beneran. Terus di ujung-ujungnya berdiri berdua aja diciein, gimana mau pacaran. Jalan bareng berdua aja pulang sekolah diciein. Akhirnya gue kabur. Yaudah aku duluan ya, aku lari sekenceng-kencengnya. Cewekku tinggal. Karena apa? Nggak malu gitu loh ya gimana sih, kelas 5 SD udah pacaran. Terus pulang sekolah jalan berdua samping-sampingan. Cie kata orang-orang kan. Terus akunya langsung kabur lari gitu. Terus kenapa kamu lari ninggalin aku? Aku malu, aku bilang gitu. Besoknya dibahas sama ceweknya gitu. Kenapa kamu lari ninggalin aku? Aku malu, aku bilang gitu. Kenapa ya kalau dikatain cuma cie gitu langsung kayak runtuh gitu pertahanan? Ya, karena mentalnya kan kita di zaman SD itu belum kebentuk. Ini kan Iya masih juga proses puzzle mental itu masih di sini keberaniannya belum tertanam gitu loh. Di bagian-bagian itu kan kita diajarin sama orang tua itu cuma belajar sopan santun ya kan. Terus nggak halo Nove. Terus nggak belum diajar, mana ada orang tua ngajarin SD itu pokoknya kamu harus pacaran, kan nggak ada begitu. Yang ada dong. Nah, ketika rasa itu muncul ketika pacaran SD itu kan cinta itu bisa datang kapan aja ya gitu. Kayak Edi. Yes. Terus Edi welcome. nggak mengenal umur, nggak mengenal tempat apa segala macam ya kan. Nah disitulah kita nggak diajarin orang tua, kita tuh masih meraba-meraba. Disitulah terjadi gejolak. Gejolak itu dalam artian mental. Gejolak mental. Oh ternyata cinta ini ada dan gue suka sama dia gitu. Sukanya mungkin di saat itu tuh karena seneng aja gitu kan, ngelihatnya lucu gitu atau dia apa namanya gemes gitu, nggak ada yang kayak nafsu gitu, nggak ada. Nggak ada. Terus barulah muncul yang istilah katanya tuh kedewasaan gitu loh. Kedewasaan maksudnya dalam artian mulailah mencoba menonton film-film yang ada percintaannya gitu loh. Makanya disitulah pelan-pelan tuh sampai SMP muncullah rasa ingin semacam masturbasi dan segala macam gitu loh. Karena ya memang ke situ arahnya gitu loh, alurnya gitu kan. Absen UI. Ngeri kali ya. Aduh, Iya, pegel. loh. Aduh Thank you, dipijitin, Kanope. pegel. Makasih Nove. Ngeri ya, mastur gitu. Iya karena arahnya pasti ke situ gitu loh. Walaupun orang tua kita nggak kan ada juga orang nggak pernah masturbasi sampai usia 30 tuh ada loh gitu loh. Kalau mau dibahas gitu. Karena apa? Oh ya. Mereka tuh sibuk kerja, sibuk belajar.
mereka tuh bener-bener mengesampingkan yang namanya pacaran, yang namanya nyari jodoh apa gimana gitu loh. Terus ketika 30-an baru muncul, gue kok hidup selama ini gue bego banget ya gitu kan. Mereka berpikir kayak, kok gue nggak peduli sama jodoh gitu, naluri alam. Iya memang diatur sama alam gitu loh. Kena lagi, nggak ada yang nyindir. Kan seiring berjalannya waktu, usia gitu kan, tontonan, pengetahuan gitu. Iya. Ini didukung juga sama yang hal seperti itu. Iya pastinya gitu. Jadi ya udah kayak secara alamiah kita ngerasa, oh gue butuh nih asupan ini gitu loh. Ya udah akhirnya coba deh nonton film dewasa gitu kan, rame-rame sama temen mungkin di saat itu atau sendiri. Justru nonton sendiri kayak ketakutan, kayak ketakutan nanti dilihat orang, nanti apa gitu-gitu kan. Di zaman dulu kan di warnet gitu-gitu kan, bukan belum ada kayak sekarang handphone ya kan. Dulu kan kayak harus ke warnet gitu loh, lihat-lihat begituan gitu. Nah itu pun juga punya ketakutan-ketakutan tersendiri, kayak nanti diliatin orang, apa nanti ketahuan sama orang tua gitu. Jadi kesannya orang tua tuh cenayang aja kalau di mata gue zaman dulu gitu. Pokoknya gue ngelakuin salah, gue takut orang tua gue tahu gitu kan. Padahal mah ya udah lu lakuin aja, orang tua kan nggak tahu gitu. Tapi orang tua kan suka kayak mancing-mancing pertanyaan, kamu habis ngapain? Ayo jujur sama mama. Padahal dia nggak ada arah ke situ. Ya akhirnya kita kan jujur kan. Iya tadi habis begini gini-gini. Jadi itulah anak kecil, belum punya rasa untuk berbohong. Jadi akhirnya orang tua mengintimidasi kayak gitu, kesannya dia udah tahu aktivitas kita tadi yang nonton film dewasa itu gitu loh. Takut bersalah ya sih. Was-was anakku kelas 5 sering cerita kalau suka sama temennya. Iya, hati-hati, harus dikontrol untuk suka-suka. Selamat siang Bang Nik, Bang Ninoy. Selamat siang Kak Rika. Siang Kak Rika. Ya teman-teman ya, makasih absennya. Jadi benar-benar harus dikontrol supaya apa? Supaya nih anak nggak kebablas. Ya memang akademis tuh penting dulu selagi masa. Dia harus bisa ngebedain kayak ini lo harus belajar dulu gitu loh, kayak aku dulu gitu. Lo boleh punya ini. Gue dulu bedanya nggak mungkin beda sama anak sekarang ya. Gue dulu dimarahin itu memang barbar gitu loh, Bang Oki. Jadi gue bener-bener dipukul kaki gue gitu-gitu. Anak sekarang kan katanya nggak boleh gitu kan. Ngasih Bang Oki. Terus habis itu gue langsung belajar untuk mendapatkan sesuatu gitu loh. Misalnya lu kalau ranking sekian nanti lu pengen apa gue beliin, kata orang tua gitu loh. Jadi memang dulu begitu. Dulu seneng banget begitu. Udah seneng banget. Gue sampai SMA tuh ya 10 besar terus sih, nggak pernah di bawah itu gitu loh. Karena gue ada motivasinya buat mendapatkan sesuatu gitu loh. Iya, Bang Oki. Tapi orang tua gue nggak baksain. Orang tua nggak, kamu harus juara, enggak gitu loh. Karena itu akan jadi pressure ya gitu loh. Nanti beda tuh ketika ada hadiah tapi jadi pressure kan. Ada juga kalau otaknya nih anak nggak mampu ya kan kadang susah ya. Iya. Gitu loh. Jadi makanya orang tuaku mungkin ngelihatnya ya udah deh, yang penting 10 besar gitu loh. Lo mau ranking berapapun nanti dibeliin. Takutnya malah dia maksain belajar malah sakit 3 jam 4 jam ya kan. Ntar si anak ini malah sakit gitu loh. Jadi ya udah, yang penting aku belajar dalam semalam gitu. Bang Nik dulu waktu SD masih Eptanas nggak sih? Atau udah iya, ujian nasional? Masih Eptanas, masih CAU. CAU 1, CAU 2, 1, 2, 3 ya. Iya. Jadi per 3 bulan kayak gitu. Iya. Jadi aku dulu tuh namanya masih anak-anak ya. Epta aku juara 1. Epta kan cuma di sekolah kayak gitu kan. Anggaplah yang lokal lah gitu. Kalau Eptanas kan keseluruhan kayak gitu. Nah aku tuh di Eptanya juara 1, di Eptanasnya juara 3. Sampai rumah aku dimarahin sama orang tuaku. Makanya main terus kamu, katanya kayak gitu. Tapi kan aku juara 1 kataku Eptanya. Itu bukan ukuran ini, katanya juara. Yang Eptanas yang juara, katanya kayak gitu. Terus kelas 2 SMP yang aku cerita tadi, yang aku kirim surat yang udah ngerti jatuh cinta kayak gitu kan. Dan aku di semester itu aku juara 2. Iya. Dulu kan yang ngambil rapot orang tua kan atau wali murid kan. Jadi pas pulang ke rumah aku nangis sejadi-jadinya juara 2. Kan nggak pernah juara 2 aku. Juara 1 terus kayak gitu kan. Pas juara 2 ngerti yang namanya ngelirik
cewek gitu kan. Akhirnya juara 2, aku nangis kayak gitu dan aku dimarahin. Lu Padahal bener-bener dapat hadiah lo dulu. Lu bener-bener ngerasain pacaran tuh usia berapa? SMA kali ya? SMA ya? SMA, ya SMA. Odin, itu lu udah ngerasain dong persetubuhan? Enggak lah kalau itu enak aja. aku masih suci lah sampai sekarang. Pikiranku. Waalaikumsalam. Salam. Enggak lah ya. Udah Tapi jangan beristilah. typing aneh-aneh ya temen-temen ya. Terkena loh. Tuh Jangan ketawa typing kaki aneh-aneh. itu. Enggak, aku kalau yang mengerti sentuhan kayak gitu udah kerja, udah umur di atas 20. Karena lu hidup di daerah ya. Ya di daerah aku. Ya biasanya kalau di daerah kata orang kan malah ada rasa-rasa segen gitu ya untuk melakukan itu ya. Kayak takut gitu ya. Dan dulu tuh aku waktu kelas 2 SMA, dulu kan ada MOS tuh kan dulu kan. Ada MOS gitu dulu, kakak Masa kelasnya. orientasi ya, Wak. Masa orientasi. Dulu kakak kelas itu kan dipercaya untuk ngebimbing adik-adik kelasnya waktu Iya. MOS, dan aku jadi wali kelasnya gitu. Ingat banget nama kelasnya Pangeran Antasari. Nah, Nama jalan ya guys. dan waktu itu kan ada momen, ada satu hari di mana adik-adik kelas ini harus membuat surat cinta kepada kakak yang disukainya. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada, gila-gila. Nah di sekolahku ada. Contoh nih, 1 minggu MOS gitu kan. 1 minggu MOS. Jadi 1 hari sebelum selesai MOS itu, si adik-adik yang kita bimbing ini harus menulis surat, entah itu surat kekaguman, surat cinta, surat apa, terserah pokoknya, ke kakak kelasnya yang ngebimbing dia. Dan aku dapat satu plastik begitu. Oh kamu ini banyak fans ceritanya. Enggak begitu, maksudnya banyak yang suka kan. Aku nggak galak kan, aku nggak galak. Jadi kalau yang lain kan emang di kayak makasih. kayak perundungan gitu kan, dibentak-bentak, dimarahin apa gitu. Terus sampai pada akhirnya emang ada yang cantik sih waktu itu. Ya udah, Pincut jadilah lah. gitu kan, kepincut lah gitu. Sama adik kelas. Adik kelas. Aduh, kok kenapa pembahasannya sampai ke ini loh? Tahu. Sampai ke cinta monyet begini. Tadi kan gue cuma nanya pengen lu pernah cinta bertepuk sebelah tangan gak? Tapi lu malah ngarahinnya ke masa-masa Lah kan dulu iya kan. Iya kan aku kirim Tapi kan surat itu pengennya kan. tuh yang dalam keadaan yang sekarang gitu loh, yang udah mungkin sebelum lo menikah atau gimana gitu loh, yang udah dewasa lah intinya gitu. Enggak. Aku nggak pernah ditolak sih soalnya. Anjay. Maksudnya cuma kali itu aja. Itu pun nggak ditolak gitu kan. Tapi pada akhirnya pas lulus sekolah dia cari aku gitu. Flashback Hai ke masa guys, tap-tap lucu-lucunya. guys. Iya. Masa lucu. Tapi kalau misalnya lucu, kok Wijaya ganti sih host? Kak Wijaya lagi Nggak ada ganti, kerja aku pagi. cuma pinjam backgroundnya doang. pinjam studionya sebentar. Ya dia lagi nggak bisa. Dia si Ninoy lagi backup sementara. Iya, aku backup. Aku cabutan soalnya. Jadi ya saat perlu aja, butuh aku aja, aku diundang. Anjay. Kalau nggak butuh amat, aku nggak diundang. Tiba-tiba Bang Heri naik turun loh katanya. Nah itu kan. Betul. Geser katanya. Geser. Walaupun Bang Heri nggak masuk, ya tetap semangat dong. Kita kan sharing Iya. ya, cabutan. Iya, cabutan Jangan loh, sementara dong, Frida. seterusnya seru. Terus bertiga gitu. Jadi DKI dong warkop ya. Ini kalau aku masalah schedule gitu tuh kadang itu susah Kak Sri Kandi, kayak gimana ya? Kita kan kalau live konsisten atau itu kan Kak Nino sendiri pun juga tadi pagi juga ini loh dia lah belum nyampe rumah gitu loh, ada kesibukan gitu loh. Jadi susah memang buat kita nggak bisa memaksakan seseorang lu harus ikut gue gitu kan. Lu harus bantuin gue. Ya kalau dia lagi mau bantuin ya silahkan, kalau nggak juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi gitu. Jadi takutnya nanti kita berharap, kitanya nungguin, kitanya kecewa gitu loh. Makanya biasa aja. Kecewa nggak tuh? Bang
Bang Herdi pun juga aku tuh nggak pernah bilang yang gimana loh. Kayak misalnya gue lagi mau live kayak gini gitu kan, lu kalau mau join ayo bla 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 gitu. Ya ternyata dia sampai sekarang konsisten, ya udah berarti berjalan begitu aja gitu loh, tanpa aku harus meminta gitu loh. Lu udah bangun belum? Ayo dong buru-buru ini udah mau live nih bla 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 gitu kan. Iya benar. Ya aku kecewa sama Joy, bentar aku luncurkan rudal ke rumah dia. Jangan dong. Kok rudal? Hancur masa depannya gimana? Kalau rudal hancur masa depan. Apa namanya? Jadi ya segala sesuatunya kalau aku sekarang tuh nggak bisa yang kayak aku paksain gitu loh. Mengharuskan ekspektasi tinggi dan segala macam, karena akunya pasti nanti akan bersedih atau kecewa. Berharap gitu loh. Jadi apapun itu janganlah, maksudnya teman-teman ya yang di bawah juga. Iya. Tapi Bang Nik sama Bang Herdi udah klop banget, udah apa ya, chemistry-nya udah dapat banget kayak gitu. Jadi kalau karena ya memang kan kita ya memang kenal di real juga sih gitu kan. Jadi memang banyak ngobrol juga sebelumnya gitu. Cuma buat paling apa yang nggak tahu ya kita timpalin aja gitu loh satu sama lain gitu. Saling ya, intinya gitulah. Saling menindih. Bukan menindih. Melengkapi bukan menindih. Ketindian dong lo menindih. Agak serem. Dia kan 189, metong gue ditindih dia. Sepatunya aja 46 apa 45 gitu ya. Panjang banget ya kapalnya. Terus beratnya hampir 90 sekarang. Ya beratnya. Ya kan tingginya 189. Kalau tulangnya gede ya kan, dia kan termasuk tulang gede tuh. Berat di tulang aja itu udah. Belum sama daging-dagingnya ya kan. Gak penting. Ya beda lah, cowok sama cewek kan beda. Tulang belulang cowok kan lebih gede gitu. Iya, kalau cewek kan lebih banyak lemak ya. Iya, gimana mau mikul beban kalau tulangnya ini. Ayo Mas, tindisin hostnya sekarang. Gak bisa ditindis dong. Ayo te amo, halo. Hayo. Jadi kalau bahasa Manado bagian timur lah ya, Manado Ternate, tindis tuh pencet. Tindis saja sudah kayak gitu. Sambil ngemil, liatin kalian katanya. Iya kayak enjoy, aku juga ngemil tuh. Aku juga nih. Aku tuh terus siang mau masak ini loh, ikan kuah kuning gitu. Jadi aku tuh suka banget ayam dibuat asam pedas gitu. Tindis Jo. Iyo, mana tindis Jo? Ya mau Manado, ada Manadonya dia. Aku di Manado itu 3 bulan. Aku tinggal di Tomohon tahun 2021. Di sana itu nggak ada ular, bingung aku. Kalau di Kalimantan, lewat di jalan pasti ular melintas, biawak melintas. Pokoknya 2 itu, biawak ular itu pasti melintas. Iyo Tomohon. Kalau di Minahasa, ular tidak akan dibiarkan hidup bebas. Akan ditangkap sama mereka, dimakan. Kan di Tomohon ada pasar ekstrim. Iyo dimakan. Jadi aku ngeliat kan di pasar ekstrim itu, kepala B2 itu kayak sebesar bak gitu loh, gede banget. Astaga, kataku. Masuk lagi ular sepanjang 4 meter, ular piton gitu kan. Itu ada yang bersisik, ada yang udah dikulitin, ada kucing, ada anjing, macam-macam lah ya. Istighfar lo ya Rudi. Anaconda nggak tuh? Pasalnya cemilan tinggal 2 saset. Terus beli cemilannya gimana ya? Nganggur soalnya. Kok curhat ya Kak ya? Solusinya adalah kamu live. Harusnya diirit, ya nggak? Iya. Lu kalau lagi dikecewain orang supaya lu nggak sakit hati, lu gimana? Hasan, lu? Iya. Aku jadi duta shampoo lain. Waalaikumsalam, Kak Beta. Waalaikumsalam. Enggak. Aku tuh kalau lagi stres gitu, pelarianku cuma 2, nyanyi sama olahraga, udah enough. Soalnya aku nggak ada circle, nggak ada apa gitu. Pokoknya ya udah, aku nyanyi aja sekenceng-kencengnya, karaoke gitu di rumah sendirian.
aku olahraga, jogging, apa gitu udah beres. Pulangnya udah. Aku tuh malas musingin hal-hal yang menurutku nggak terlalu harus dipusingin kayak gitu. Kadang kan orang-orang kan jarang olahraga, terus nggak bisa nyanyi juga mungkin gitu. Mungkin belanja kali ya, shopping Kan dia- gitu. Kan dia nganggur, dia nggak ada duit. Live aja biar disawer kan. Kalau aku makan Kak, ini. Makan Ya, juga ada boleh. yang pelariannya makan. Tapi makan sambil nangis ya berarti ya. Emang iya, emang enak makan sambil nangis. Nggak tahu. Maksudnya olahraga terus setiap malam kan. Kok tempe? Aku sekarang tiap harinya jalan cepat sih. Aku minimal harus 1000 langkah. Aku setiap sore jam 4:30 sampai jam 6, 3 putaran gitu kan. Nanam Kang. Udah 10.000 langkah. Karena Tapi aku nangisnya punya sambil jalannya sambil nangis. udah kayak Isdalia ya. Hewan pun tak sudi. Aduh, udah kayak Isdalia aja. Apa-apa nangis gitu. Kalau gue makan sekarang sambil nangis. kalau lagi gue kan nggak ada momen-momen kayak nyanyi langsung nangis kayak inget mantan. Gue kan nggak punya hal semacam itu ya. Kan kalau orang-orang punya gitu loh. Gue kalau denger lagu ini tuh gue inget mantan gitu kan. Gue kalau denger lagu ini tuh gue lagi sedih gitu kan. Terus gue tuh nggak punya hal itu, kenapa gitu loh, kayak Hai Vermas pemilih. mungkin Welcome. mungkin terlalu orang itu mungkin terlalu mikirin momen itu kali ya. Jadi makanya dia sedih gitu kan. Iya benar-benar. Kalau gue tuh lagu ya sebatas lagu, mau dia nangis kek, mau lagu happy kek, ya itu sebatas lagu. Gitu pun juga film gitu loh. Ngapain nangisin sampah Kak katanya? Sampah nggak tuh? Sebenarnya bukan nangis, lebih ke inget gitu loh. Ingat Lebih ke masa-masa- inget masa-masa itu. Jangan putar lagu ini dong. Inget seseorang gue gitu kan. Enggak, aku nggak Apaan pernah kayak gitu sih. Enggak. Ya ada loh yang kayak gitu. Nggak cewek nggak cowok ada. Gue Hai, kayak, guys. apa sih gue bilang gitu, kayak nggak penting banget lah intinya. Cuma ya nggak bisa gue judge juga karena memang mungkin fase mereka tuh mentalnya lagi berada di situ. Iya. Jadi kembali lagi kita nggak bisa komen yang kayak lu tolol banget sih, lu ini banget sih, ngapain lu inget, nggak bisa. Kita nggak bisa marah-marah gitu teman-teman. Iya. Di Kan stop voice, stop komen itu muaknya punya ai. mukanya ai Muak, ngisi muak. mantan bunga Kok muaknya buang-buang energi. Emang mantan ingat kita, iya emang dia ingat kita, belum tentu kan gitu loh. Belum Ya, tapi tentu kan lah. orang belum tentu kayak gitu juga bunda beta. Jadi kayak ayolah Kanik atau kakak yang sebelah nikah yuk, lama menjanda. enak kali kok ngomong kayak gitu ya. Rudi nikahin enjoy. Tuh. Nikahin enjoy itu. Ini Bang Rudi ini orang mana Pak? Kalimantan. Yang ai kan biasanya orang Kalimantan tuh. Enggak ai. Sampai sekarang masih tunggu aku loh katanya. Kak Rizky masuk langsung ketawa ya, dari tadi nyimak Iya. ya Anda ya. Jadi ya gitu, kita jadi stop teman-teman ya kalau misalnya ngejudge atau marah-marahin teman kita, karena fase orang hidup itu tuh beda-beda gitu loh. Jadi misalnya lu bego banget sih kayak gini doang nggak bisa, jangan gitu loh. Kan beda. Beda gitu. Beda orang dong. Kadang kan ada temen yang geregetan kan ngelihat orang yang kayak masa gitu doang dia nggak bisa gitu loh. Masa di usia dia yang sekarang tuh kayak lu ngapain aja kemarin-kemarin gitu loh. Ada yang ngomong kayak gitu. Aku pernah di fase itu, di masa itu. Ya, pernah kan? Ngatain orang begitu kan. Kamu kenapa sih cuma begini doang nggak bisa kayak gitu. Kan mentalnya beda kan. Mentalnya beda. Memaksakan harus sama dengan kita kan nggak bisa. Nggak bisa gitu loh. Jadi kita tuh harus menelaah lagi. Ini orang, mending kita nanya, kalau dia nggak bisa nih, kamu kenapa gitu loh? Kamu ada apa? Kamu lagi mikirin apa gitu kan? Itu lebih enak. Jadi dia akhirnya bercerita gitu loh. Iya. Ya Kak, selama ini tuh aku belum pernah ngejalanin ini baru pertama kali, bla bla bla. Terus aku ada pikiran nih, tiba-tiba ternyata dia lagi ada masalah, pikirannya berat ke arah situ gitu loh.
Ya akhirnya kan kita jadi orang yang dia dia nganggap kita kalau dia udah bercerita berarti nyaman. Jadi kalau dia udah nyaman sama kita, pasti dia ada rasa untuk memacu diri dia supaya bisa gitu loh. Soal kalau kita judge duluan, dia akhirnya memberontak gitu loh. Iya pasti dong. Tapi kalau kita ngerangkul dia sebagai temen, pasti dia akan ngerasa, oh ya juga ya, gue kayaknya harus belajar deh, gue harus bisa nih gitu loh. Kalau kita ngerangkul sebagai teman gitu. Hai Chris. Bang Chris naik nih cerita sharing sama Bang Nick. Boleh kalau mau naik pencet aja. Ini broadcast ya, sharing Kak tentang Tiwi, kehidupan. Hamidah. Oh, carikan aku suami. Oh, kamu cewek juga, tapi namamu Rudi. Aku mau jodohin nama Enjoy tadi. Paling namanya Rudiani. Kan ada Rudiani gitu. Iya lagi absen Kak Tumben Vian Kak Jani. Herdian. Tumben Kak Herdian. Tapi typingmu ngeri ya, kayak cowok ya. Tadi ngerudal orang. Gue pikir cowok. Oh di jalan next time. Oke Bang Chris. Aku nggak mau lenje, janda dia. Aku punya Kanik atau kakak yang sebelah itu. Gila lu, Ninoy masuk-masuk udah dilamar. Makanya. Tapi now aku memang nggak punya temen Bang, karena sudah lama aku cut semua. Sedih sih tapi better kayaknya. Gimana sih? Kenapa Kak Rizky? Ada apa? Kok sampai ngangkat, ada cerita apa tentang pertemanan? Coba dong cerita. Atau mau naik tapi harus on Iya. cam ya teman-teman ya, kalau mau naik harus on cam ya. Iya bener. Yuk kencengin tap-tapnya yuk. Yang belum follow silakan follow, yang belum absen silakan absen. Angel tuh lenje dibalik sama dia. Nikahlah kakak, semoga sudah ada jodoh yang terbaik. Dan iya, Amin. lu ngapain aja dong hidupnya? Udah nganggur ya kan? Terus ngemil, terus sekarang nyari jodoh, terus ngapain aja? Aku mau sama Mas Wijaya, akan aku rebutan dia dari istrinya. Ngeri kali. Aduh Rudiani. Kamu perbaiki typingan kamu dulu aja deh sebelum ngerebut orang. Gak bisa naik. Aku Bang baru keluar dari rawat inap. Aduh sakit apa sakit Kak apa? Rizky? Typingannya aja masih tremor ya kan, mau ngerebut istri orang. Bang Wijaya no masuk no. Hey Bang Wijaya, Bang Herdi. Belum punya istri. Awas. Masih lo absennya. Salam kenal ya Wijaya Herdian. Siapa itu? Oh yang angkat tangan versi bahagia ya. Dia mau naik, turun lo Ninoy, gue mau naik katanya. Langsung Asik. digeser dong aku ya. Langsung Ya digeser. ampun. Coba deh ada adegan begitu. Salam kenal ya host. Kamu tuh cowok. Aku nggak mau kenalan. Karena ringkulan aku dan Care. Ayo mas kita pulang ke Indonesia, tinggalkan istrimu sekarang. Ya Apa sih? ampun. Bapak pulang mandi dulu. Aku udah mandi dong Ana. Tadi mandinya. Tadi sore. Kemarin sore dong. Tapi kan juga tadi. Iya. Tadi sama kemarin beda. Oh kalau kemarin kan udah bermalam gitu ya. Iya. Kalau tadi mungkin baru beberapa waktu yang lalu. Mulai jam berapa? Jam 9:30 ya tadi ya. Kalau nggak salah. Lama nungguin Bang Nick nih. Pasang-pasang aja udah setengah jam loh, masang doang loh dia. Kenapa dengan pertemanannya? Enggak, sebenarnya gue udah siap jam 8 tadi. Cuma kan lu belum di rumah. Lu tadi kan lu sampai rumah kata lu. Iya nih baru sampai rumah kata lu. Halo, bekicot kali. Mana ada loh. Aneh ya Kak. Nge-DM aja setengah 10 loh. Ya enggak, maksudnya tuh jam 9 itu kan lu bilang lu baru nyampe rumah. Oh iya benar. Iya kan gue masang-masang dulu lagi gitu loh. Makanya buat yang punya temen, yang benar-benar temen berbahagia, ya yuk naik yuk, yang mau naik. Tuh. Yang bisa menemani Kak Nik sekarang digantikan Kak Ninoy. Hancur pertemanan gara-gara laki-laki ketiga. Hah? Iya, emang iya. Ya udah ribut dulu aja, gue dengerin. Ribut Orang dulu dari gitu. si Ninoy tadi menceritakan masa ininya SD-nya dia gitu loh. Terus aku kan udah cerita ya, jadi kayak mungkin teman-teman di bawah udah tahu gitu. Kalau kita kan belum tahu Kak Ninoy. Iya, Masa kan sih nanya. Nick Carter jodoh gue kali. Gila-gila kau ya Enjoy. Udah menentukan aja kau ya. Kan jodoh sekarang bukan pada empunya. Tuh Rudino katanya mau rudal lo Bang Herdian.
Hancur dong masa depannya Bang Herdin kalau di rudal semua. Iya. Ya udah, Acong, halo Acong. Acong mau naik nggak? Acong pengusaha guys. Dia mempunyai 20 titik warung Madura di Jakarta. Wow. Kalau di Ternate itu kebanyakan pangkas rambut Madura. Pangkas rambut justru ya. Ya pangkas rambut murah-murah loh, 10-15 ribu gitu. Kacung-kacung. Fitnah Bang Nik. Aminin aja dong, walaupun punya 2 warung, 3 warung. Aminin aja 20 warung, amin gitu. Iya, biar pemasukannya tambah banyak loh. Iya, gue kalau ada yang lebih-lebihin gitu, gue amin aja. Amin. Bang Nik aja punya warung makan pecel ada di beberapa kota loh, puluhan kota di Indonesia. Amin. Iya, amin aja nggak sih? Sukses selalu buat kakak berdua, amin, amin. Bentar-bentar sukses, bentar-bentar bye-bye, bentar-bentar lu mau nikah, enjoy. Udah lagi, nggak usah keluar, di sini aja, nggak usah bye-bye. Ini apa katanya? Apa katanya? Sahabatku adalah suamiku, suami. Karena aku bisa jadi diriku seutuhnya. Apa? Kak Rizky berarti nggak punya sahabat dong dari dulu gitu? Dia udah atau sekarang aja? Kak Rizky. Iya kan cut off-nya sekarang katanya. Apakah memang itu udah terjadi dari dulu atau baru-baru ini gitu loh? Kayaknya Kak Rizky ini pernah dihutangin tapi nggak dibayar, maka di cut off sama dia. Oh Anda ini ya udah kenal ya? Enggak. Kan kemungkinan bisa jadi kan? Iya, bisa jadi salah satu mulung katanya. Malu sama muka. Malu sama level kaki dong. Sama level. Ukuran kaki dia kan udah kayak kapal tongkang aja loh. Kalau mulung itu kadang orang lihat level nggak sih gitu kan? Ada usia, ada level 30 gitu kan? Malu sama level gitu kan? Masa level 30 mulung? Nggak ada yang begitu. Cuma kan kita sama aja. Mau level berapa kek? Om Nik sumpahin aku dong. Coba sumpahin. Semoga kamu jadi perempuan yang seutuhnya. Semoga kebun kangkungnya makin luas. Dia kan pengen ini nih, jadi semoga happy terus. Punya kebun kangkung. Jadi gimana itu apa namanya? Kalau lu rasa nih, kan lu nggak ngerasa nggak sih kalau misalnya orang cinta orang tuh bertepuk tangan sama lu gitu loh? Lu kan nggak pernah ngerasain, tapi pasti ada orang yang ngerasain. Lu peka nggak? Aku pekaan orangnya. Pekaan. Jadi kalau itu cewek ternyata suka sama lu nyikapinnya gimana? Kalau lu peka? Aku judesin aja dulu. Kurang ajar. Iya, soalnya ada loh. Ada kayak gitu, sering banget gitu. Dulu pernah gitu kan diiming-imingin ini itu. Karena aku nggak suka gimana? Susah dong buat memaksa diriku untuk suka gitu. Seandainya kalau aku mau memanfaatkan doang sih, beruntung banget sih sebenarnya gitu. Tapi karena aku nih anak baik-baik, jadi aku nggak mungkin dong memperalatnya gitu. Mana ada anak baik-baik tapi ini judesin. Iya, aku judes orangnya seriusan. Ceritain berewokan. Apa sih lagi ceritain 30 hektar. Hah? Berewokan? Siapa yang berewokan? Siapa yang berewokan? Oh, jadi nggak pantas judes kakak, kalah antagonis sama Kanik. Iya, kalau Bang Dik kan bibir sama matanya antagonis tuh. Iya, aku judesan orangnya Bang Dik beneran. Kalau aku nggak suka dengan apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan, aku mendingan bicara langsung kayak gitu. Aku nggak bisa yang pura-pura suka atau apa gitu, nggak bisa. Jadi mendingan aku perlihatkan dengan sikap dan perilaku aja gitu. Sama temen juga. Dulu sempat gak enakan sama temen karena sering diperbudak atau diperalat, dimanfaatkan. Ya udahlah kataku, nggak usah basa-basi, nggak usah ini kucrut, langsung aja lah gitu. Enggak iya gitu.
Emang ada ya orang yang bener-bener nggak mau punya teman atau menarik diri dari lingkungan? Aku ada, aku termasuk aku. Alasannya? Iya ribet aja. Tapi itu berlaku semua kalangan nggak sih? Semua. Aku kaget dengar Om Ninoy kalau anaknya 13 tahun nikahin kami Om. Nikahin massal dong berarti ya. Nikahnya cepet dia guys. Dia gitu-gitu Enggak. usianya kan udah 45. Belum dong. Masih on the way 40 aja loh. On the way 40. Iya, on the way, on the way. Jadi Pak. di kamera dia kelihatan ini ya guys, kayak nggak yakin kalau anaknya usia 13 gitu ya. Kan terbukti udah dibongkar total sama Bang Herdi kemarin. Waktu ku gelapin lightingnya, bibirku misah, nempel di mikrofon bibirnya. Aku baru 33 aku masih Sega semi gadun. Aduh, Sega nggak? Kalau Bang Nino udah gadun lah itu, banyak lah Enggak duitnya. lah. Bang Herdi diam-diam suka ngebongkar identitas loh.